Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya mengambil kode jenis kelamin ya pada NIP PNS. Dalam hal ini, langsung saja ya. Dalam hal ini kita punya kasus ada satu NIP 1950 dan seterusnya ini yang berada di A4 ya. Nah, adapun kode yang pertama kita cari dulu kode jenis kelamin. Kita ketahui kode jenis kelamin itu ada pada digit yang ke-15 ini. Totalnya kan ada 18 ya. Nah, ini yang ke-15. Satu itu mewakili jenis kelamin laki-laki dan dua itu mewakili jenis kelamin perempuan. Oke, yang pertama kita cari dulu angka satu ini kita cari dulu dengan menggunakan kita cari ya dengan cara menggunakan rumus formula MIT ya. Nah, saya coba kita kerjakan di kolom J ya. Ini saya kasih judul aja, judul kolomnya aja, title kolomnya, misalnya jenis kelamin. Ya, oke. Jadi kita gunakan MIT ya, sama dengan MIT dalam kurung A4. Kita ambil karakter ke-15 ya. Dan berapa angka kita ambil satu ya. Jadi itu maksudnya dari karakter ke-15 kita ambil satu angka ya. Kurung tutup. Jadilah dia satu. Kita tes dulu. Angka satu ini kita coba rubah menjadi angka 2. Nah, di sini berubah menjadi angka 2, kemudian kita coba lagi rubah menjadi angka 3 misalnya. Di sini berubah menjadi angka 3 berarti rumus yang kita gunakan itu sudah benar ya. Kita kembali lagi kepada angka 1. Nah, sekarang kita akan merubah angka 1 ini menjadi L jika angka 1 ya. Tapi kalau yang muncul angka 2, kita akan menggantinya dengan P. Rumus yang kita gunakan adalah menggunakan if ya. Jadi bisa kita gunakan if C kita biar mudah kita gunakan yang di C dulu. Hasil dari rumus yang tadi C4, jika C4 sama dengan tanda petik 1. Kenapa tanda petik? Karena di sini dia bukan number ya, karena ambilan di sini, karena ambilan di NIP itu dia formatnya adalah teks 1 itu, tapi dalam jadi kita sama dengan tanda petik 1 ya. Maka jika C4 sama dengan tanda petik 1, maka adalah L atau laki-laki ya. Titik koma. Jika C4 ini sama dengan tanda petik 2 ya, maka perempuan ya, P. P nya besar ya, P itu ya, kurung tutup. Oke, satu ya, satu kali apa dua kali ya. Oke, enter. Nah, berhasil. Ini 1 berarti L. Karena kalau kita rubah 2 berarti P. Oke, ya sudah. Ini sekilas sudah benar ya. Tapi kita coba kalau misalnya ada salah ketik, orang salah ketik apa NIP-nya, misalnya dia ketik harusnya 2 tapi ternyata dia ketik angka 3, maka ini aslinya ada false. Nah, jika kita false ini terasa mengganggu, kita bisa kosongkan aja. Jadi kalau false itu harusnya kosong di sini. Itu sudah menandakan bahwa ada kesalahan pengetikan di NIP-nya. Coba. Jadi kalimatnya begini. Jika
C4 sama 1, maka L. Jika C4 sama dengan 2, maka P. Jika selain dari ini, maka kosong. Kosong itu 2 kali tanda petik ya. Coba kita enter, jadi kosong ya. Jadi selain 1 dan 2, dia akan kosong. Misalnya 5, kosong kan? Sini kosong kan? Tapi kalau kita rubah menjadi angka 2, dia akan muncul lagi pi. Nah, demikian. Oke, sekarang kita coba. Ini kan ada 2 rumus nih. Ada yang di C, ada yang di D. Sekarang bagaimana kalau kita gabungkan kedua rumus ini? Karena kita akhirnya sudah betul ini dengan menggunakan if CA sama dengan 1, maka L. Jika C sama dengan 2, maka P. Kalau tidak selain itu, berarti kosong. Nah, sekarang kita gabungkan aja 2 rumus ini, rumus C dan rumus D. Ya. Sekarang yang C4 ini, C4 kan kayak ini ya, tapi ada di rumus D. Nah, ini kita edit aja. Yang C4 di dalam D4 ini kita ganti dengan rumus ini, rumus yang ada di C4. Oke, sekarang kita copy dari mid sampai akhirnya, kita copy, escape dulu, masukkan ke sini. Nah, di sini semua kita ganti dengan rumus ini. Nah, paste lagi. Nah, iya, sekarang udah berhasil. Nah, sekarang kita sudah tidak perlu lagi dengan yang ada di C4. C4 ini bisa aja kita delete. Ya, coba kita delete. Tidak. Nah, ini tetap jalan kan? Kita delete aja. Jadinya lebih simpel kan? Tadinya kita perlu 2 kolom, sekarang cuma 1 kolom. Nah, tapi kita perlu kolom pembantu diri untuk memudahkan kita mendetek rumus kita apa betul salah ya. Memudahkan kita membuat rumus tadi. Oke, itu ya. Oke, nah ini sudah berhasil. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mengambil kode apa namanya, kode jenis kelamin ya dari NIP PNS kasusnya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk NIP ya, tapi mungkin ada kode-kode lain, bisa jadi perusahaan atau apa, mungkin beda lagi ya. Nah, tapi intinya dasarnya apa? Pada dasarnya sama. Nanti mungkin beda digitnya aja nanti. Oke, mungkin itu dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.